Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan dari kelas 03 SNJM 003 ingin menjelaskan UAS teori ekonomi makro. Keseimbangan perekonomian terbuka. Perekonomian dapat dibedakan kepada 4 sektor, yaitu konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ditambah dengan sektor luar negeri di mana kegiatan ekspor dan impor dijalankan. Analisis penentuan pendapatan nasional dalam perekonomian seperti dinamakan keseimbangan pendapatan nasional dalam ekonomi 4 sektor atau perekonomian terbuka, yaitu perekonomian yang menjalankan kegiatan ekspor dan impor. Dalam perekonomian terbuka, sektor ekonomi dibedakan kepada 4 golongan, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Menjalankan perdagangan internasional merupakan kegiatan yang lazim dilakukan oleh berbagai negara. Kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian yang penting dalam kegiatan setiap perekonomian. Walau bagaimanapun, secara relatif, kepentingannya berbeda dari suatu negara ke negara lainnya. Faktor terpenting yang menentukan ekspor adalah kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri. Selanjutnya, pengangguran. Masalah pengangguran, jika dikaji dari sudut persediaan tenaga kerja, adalah menguntungkan, karena akan dapat membuka beraneka macam proyek. Namun, jika dikaji dengan sudut penyediaan lapangan pekerjaan, penyediaan dana-dana sosial, keamanan, politis, mereka sangat merugikan dan sangat menggelisahkan pemerintah, bahkan menjadi problem yang harus kita atasi. Karena akan berdampak pada pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan ekonomi. Dalam konsep labor force approach, disebutkan adanya angkatan kerja yang belum bekerja dan sedang atau ingin mencari pekerjaan. Jumlah penduduk yang sedang mencari pekerjaan ini dalam pengertian ekonomi disebut pengangguran terbuka atau open employment. Sebagai indikator, biasanya menggunakan persentase terhadap angkatan kerja dengan rumus OU sama dengan UN per AK dikali 100%, di mana OU adalah tingkat pengangguran terbuka, UN jumlah penduduk yang ingin sedang atau bekerja, dan AK adalah angkatan pekerja. Selanjutnya, pengangguran berdasarkan cirinya. Yang pertama ada pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya, dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri. Selanjutnya ada pengangguran tersembunyi. Pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung kepada banyak faktor. Antara lain, faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar atau kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan, dan tingkat produksi yang dicapai. Selanjutnya ada pengangguran bermusim. Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan, penyedap karet dan nelayan tidak melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Sedangkan pada musim kemarau pula, para petani tidak dapat menggarap tanahnya. Selanjutnya ada setengah menganggur. Di negara-negara berkembang, penghijrahan atau migrasi dari desa ke kota sangat pesat. Sebagai akibatnya, tidak semua orang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagiannya terpaksa menganggur separuh waktu. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya, yaitu pengangguran normal atau friksional, ada pengangguran siklikal, juga ada pengangguran struktural, dan pengangguran teknologi. Selanjutnya ada inflasi. Inflasi didefinisikan sebagai naiknya harga-harga untuk semua barang secara terus-menerus yang dapat mengganggu, bahkan dapat mengancam perekonomian suatu negara.
Ada 3 komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi. Yang pertama, ada kenaikan harga. Harga suatu komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi daripada harga periode sebelumnya. Perbandingan tingkat harga bisa dilakukan dengan jarak waktu yang lebih panjang, seminggu, sebulan, triwulan, dan setahun. Perbandingan harga juga bisa dilakukan berdasarkan patokan musim. Dengan demikian dapat dikatakan, pada musim paceklik selalu terjadi kenaikan harga komoditi tertentu. Yang kedua, ada bersifat umum. Kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga-harga secara umum naik. Pengalaman Indonesia menunjukkan setiap pemerintah menaikkan harga BBM. Harga komoditas lain turut naik karena BBM merupakan komoditas strategis. Maka kenaikan harga BBM akan membuat atau merambat kepada kenaikan harga komoditas yang lain. Yang terakhir ada berlangsung terus-menerus. Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan memunculkan inflasi jika terjadi hanya sesaat. Karena itu, perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan. Next. Asal-usul inflasi. Inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation. Inflasi dalam negeri disebabkan karena pencetakan uang baru, panen gagal, dan sebagainya. Dan juga ada inflasi yang berasal dari luar negeri atau import inflation. Kenaikan harga barang impor yang menyebabkan secara langsung menaikkan indeks biaya hidup, namun secara tidak langsung menaikkan indeks biaya produksi. Selanjutnya ada parah tidaknya inflasi. Laju inflasi ringan ada di rentang kurang dari 10%. Ini ditandai dengan kenaikan harga berjalan secara lambat dengan persentase yang kecil serta dalam jangka waktu relatif. Yang kedua ada laju inflasi sedang, ada di rentang 10% sampai 30%. Ditandai dengan kenaikan harga relatif cepat atau perlu diwaspadai dampaknya terhadap perekonomian. Yang ketiga ada laju inflasi berat, ada di rentang 30% sampai 100%. Ini ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dan kadang-kadang berjalan dalam waktu yang relatif pendek, serta mempunyai sifat akselerasi yang artinya harga-harga minggu atau bulan ini lebih tinggi dari minggu atau bulan sebelumnya. Yang keempat ada hyperinflasi, ada di rentang lebih dari 100%, di mana inflasi ini paling parah akibatnya. Masyarakat tidak lagi berkeinginan menyimpan uang karena nilai uang yang merosot dengan tajam sehingga ditukar dengan barang. Harga-harga naik 5-6 kali. Biasanya keadaan ini timbul oleh adanya perang yang dibelanjakan atau ditutupi dengan mencetak uang. Next, ada kebijakan pemerintah. Dalam kebijakan pemerintah ada kebijakan fiskal, yaitu kebijakan pemerintah yang dikeluarkan guna mempengaruhi jalannya perekonomian dengan cara memanipulasi anggaran pendapatan dan belanja negara, sehingga sesuai dengan kondisi perekonomian yang sedang terjadi dan tujuan ekonomi yang hendak dicapai. Kebijakan fiskal disebut juga sebagai kebijakan ekonomi makro dengan tujuan 1. Membantu fluktuasi dari siklus usaha tidak besar. Yang kedua, mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pengangguran yang rendah. Yang ketiga, ada menurunkan inflasi yang sedang terjadi. Selanjutnya, ada pemerintah melakukan kebijakan fiskal dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menekan tingkat pengangguran dengan cara membuka kesempatan kerja melalui kegiatan pemerintah berupa belanja barang, jasa, dan proyek. Selanjutnya ada menjaga inflasi melalui stabilitas harga, memacu investasi melalui pemberian insentif pajak, dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandar udara. Menetapkan kebijakan penerapan tarif pajak dalam rangka mengendalikan tingkat inflasi. Yang terakhir, menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis global, seperti subsidi
menaikkan batasan penghasilan tidak kena pajak atau TTKP, dan mengendalikan pengeluaran pemerintahan. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan langkah dalam mengendalikan keadaan ekonomi dalam konteks makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan dengan cara pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Jenis-jenis kebijakan moneter. Kebijakan pemerintah dalam moneter dapat dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy merupakan kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Selanjutnya ada kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy, merupakan suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar, disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan perdagangan antara dua negara atau lebih yang didasarkan perjanjian bersama. Menurut Amir MS, menyatakan kerumitan perdagangan internasional dibandingkan dengan perdagangan dalam negeri, karena terdapat beberapa batasan yang memicu hambatan bagi kedua negara. Negara-negara yang memiliki potensi sumber daya yang melimpah dan sekaligus mampu memproduksi suatu barang, sebagian besar berkeinginan untuk melakukan perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Memperluas pasar dan menambah keuntungan. Transfer teknologi modern. Sebab-sebab terjadinya perdagangan internasional. Revolusi informasi dan transportasi. Ditandai dengan berkembangnya era informasi teknologi, pemakaian sistem berbasis komputer, serta kemajuan dalam bidang informasi, penggunaan satelit, serta digitalisasi pemrosesan data, berkembangnya peralatan komunikasi, serta masih banyak lagi. Yang kedua ada interdependensi kebutuhan. Interdependensi kebutuhan masing-masing negara memiliki keunggulan serta kelebihan di masing-masing aspek. Bisa ditinjau dari sumber daya alam, manusia, serta teknologi. Kesemuanya itu akan berdampak pada ketergantungan antara negara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah liberalisasi ekonomi. Liberalisasi ekonomi, kebebasan dalam melakukan transaksi serta melakukan kerjasama memiliki implikasi bahwa masing-masing negara akan mencari peluang dengan berinteraksi melalui perdagangan antar negara. Yang keempat ada asas keunggulan komparatif. Keunikan suatu negara tercermin dari apa yang dimiliki oleh negara tersebut yang tidak dimiliki oleh negara lain. Hal ini akan membuat negara memiliki keunggulan yang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan bagi negara tersebut. Dan yang terakhir ada kebutuhan devisa. Perdagangan internasional juga dipengaruhi oleh kebutuhan akan devisa suatu negara. Dalam memenuhi segala kebutuhannya, setiap negara harus memiliki cadangan devisa yang digunakan dalam melakukan pembangunan. Salah satu sumber devisa adalah pemasukan dari perdagangan internasional. Jenis-jenis perdagangan internasional. Yang pertama ada ekspor. Nah, ekspor dibagi dalam beberapa cara, antara lain ekspor biasa. Ekspor biasa itu pengiriman barang keluar negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang ditunjukkan kepada pembeli di luar negeri mempergunakan LC dengan ketentuan devisa. Terus ada ekspor tanpa LC, barang yang dapat dikirim terlebih dahulu, sedangkan eksportir belum menerima LC, harus ada izin khusus dari Departemen Perdagangan. Yang kedua ada barter. Nah, barter ini merupakan pengiriman barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang yang dibutuhkan dalam negeri. Jenis barter antara lain, yang pertama ada direct barter. Itu sistem pertukaran barang dengan menggunakan alat penentu nilai atau lazim disebut dengan denominator of value suatu mata uang asing, dan penyelesaiannya dilakukan melalui clearing pada neraca perdagangan antar kedua negara yang bersangkutan. Terus yang kedua ada Swiss barter. Sistem ini dapat diterapkan bila mana salah satu pihak tidak mungkin memanfaatkan sendiri barang yang akan diterimanya dari pertukaran tersebut.
maka negara pengimpor dapat mengambil alih barang tersebut ke negara ketiga yang membutuhkannya. Yang ketiga ada counter purchase, suatu sistem perdagangan timbal balik antar dua negara. Sebagai contoh, suatu negara yang menjual barang kepada negara lain, maka negara yang bersangkutan juga harus membeli barang dari negara tersebut. Yang terakhir ada buyback barter, suatu sistem penerapan alih teknologi dari suatu negara maju kepada negara berkembang dengan cara membantu menciptakan kapasitas produksi di negara berkembang yang nantinya hasil produksinya ditampung atau dibeli kembali oleh negara maju. Selanjutnya ada konsinyasi atau consignment. Nah, ini merupakan pengiriman barang di mana belum ada pembeli yang tertentu di luar negeri. Penjualan barang di luar negeri dapat dilakukan melalui pasar bebas atau free market, atau bursa dagang, atau komoditas exchange dengan cara lelang. Selanjutnya ada package deal. Ini adalah perdagangan berdasarkan perjanjian dengan menetapkan jumlah tertentu dari barang yang akan diekspor ke negara tersebut. Dan sebaliknya, dari negara itu akan mengimpor sejumlah barang tertentu yang dihasilkan negara tersebut. Selanjutnya ada penyelundupan atau smuggling. Setiap usaha yang bertujuan memindahkan kekayaan dari suatu negara ke negara lain tanpa memenuhi kebutuhan yang berlaku dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada seluruhnya dilakukan secara ilegal, dan yang kedua ada penyelundupan administratif atau penyelundupan tak kentara atau manipulasi. Nah, yang terakhir ada border crossing. Border crossing itu adalah bagi negara yang berbatasan yang dilakukan dengan persetujuan tertentu. Tujuannya, penduduk perbatasan yang saling berhubungan diberi kemudahan dan kebebasan dalam jumlah tertentu dan wajar. Border crossing dapat terjadi melalui sea border atau lintas batas laut, sistem perdagangan yang melibatkan dua negara yang memiliki batas negara berupa lautan. Perdagangan dilakukan dengan cara penyeberangan laut. Dan yang kedua, overland border, lintas batas darat, sistem perdagangan yang melibatkan dua negara yang memiliki batas negara berupa daratan. Perdagangan dilakukan dengan cara setiap penduduk negara tersebut melakukan interaksi dengan melewati batas daratan di masing-masing negara melalui persetujuan yang berlaku. Neraca pembayaran dan kegiatan ekonomi terbuka. Neraca pembayaran adalah suatu pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara-negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke negara-negara lain. Pembayaran-pembayaran yang dilakukan tersebut meliputi penerimaan dari ekspor dan pembayaran untuk impor barang dan jasa, aliran masuk penanaman modal asing, dan pembayaran penanaman modal ke luar negeri. Dan terakhir, ada aliran keluar dan aliran masuk modal jangka pendek, atau seperti mendepositkan uang di luar negeri. Penyajian neraca pembayaran. Ada dua bentuk penyajian neraca pembayaran, yaitu penyajian standar atau standard presentation. Penyajian standar, komponen-komponen neraca pembayaran dalam penyajian standar disusun menurut panduan bagaimana dimuat dalam BOP manual. Penentuan komponen standar neraca pembayaran didasarkan atas beberapa pertimbangan dan tujuan tertentu. Dan ada penyajian analitis atau analytical presentation. Disusun menurut keperluan analisis bagi perumus kebijakan di masing-masing negara. Namun, komponen utama yang disajikan tetap mengacu pada komponen standar dengan menonjolkan rincian komponen yang dirasakan sangat diperlukan. Secara umum, dikenal ada 4 konsep keseimbangan neraca pembayaran, yaitu konsep keseimbangan perdagangan atau trade balance. Dalam konsep ini, transaksi yang termasuk dalam autonomous transaction atau transaksi yang mengakibatkan surplus atau defisit hanya transaksi ekspor dan impor barang, sehingga keseimbangan neraca pembayaran diukur dari berapa besarnya surplus atau defisit kedua transaksi tersebut. Yang kedua ada konsep keseimbangan transaksi berjalan atau current account balance. Ini untuk menentukan surplus atau defisit
pada autonomous transaction. Selain diperhitungkan ekspor dan impor, juga diperhitungkan jasa-jasa, termasuk penghasilan dan transfer. Dan konsep basic balance. Dalam konsep ini, yang termasuk dalam autonomous transaction, cost dalam transaksi berjalan, juga komponen-komponen dalam transaksi modal dan keuangan jangka panjang. Dan yang terakhir ada konsep overall balance. Yang termasuk autonomous transaction dalam konsep ini adalah komponen-komponen transaksi modal dan keuangan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Kurs valuta asing. Kurs valuta asing atau kurs mata uang asing menunjukkan harga atau nilai mata uang sesuatu negara yang dinyatakan dalam nilai mata uang negara tertentu. Kurs valuta asing dapat didefinisikan sebagai uang domestik yang dibutuhkan, atau kalau kita analogikan ke dalam rupiah, banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh 1 unit mata uang asing. Jika kurs dolar menunjukkan 1 dolar sama dengan 15.000 rupiah, berarti untuk mendapatkan 1 dolar, maka harus menyiapkan uang sebesar 15.000 rupiah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurs. Ada beberapa faktor penentu yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar, yaitu ada faktor fundamental, faktor teknis, dan sentimen pasar. Beberapa faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara, yang pertama ada kebijakan pemerintah, tingkat inflasi, yang ketiga ada perbedaan tingkat suku bunga, keempat aktivitas neraca pembayaran, dan yang kelima tingkat pendapatan relatif. Pertumbuhan pembangunan ekonomi. Beberapa faktor yang dipandang oleh ahli-ahli ekonomi sebagai sumber penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi antara lain, yang pertama ada tanah dan kekayaan alam lainnya. Kekayaan alam akan dapat mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi. Apabila suatu negara mempunyai kekayaan alam yang dapat diusahakan dengan menguntungkan, maka faktor hambatan akan mudah diatasi. Yang kedua ada jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja. Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan penambahan tersebut memungkinkan negara tersebut menambah produksi. Di samping itu juga jika mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan, maka akan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, barang-barang modal dan tingkat teknologi. Barang-barang modal penting artinya dalam mempertinggi koefisienan pertumbuhan ekonomi. Barang-barang modal yang sangat bertambah dan teknologi yang telah menjadi modern memegang peranan yang penting sekali dalam mewujudkan kemajuan ekonomi yang tinggi. Yang keempat ada sistem sosial dan sikap masyarakat. Sistem sosial dan sikap masyarakat juga dapat menentukan sampai di mana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Sebagian dari masyarakat terdapat sikap masyarakat yang akan mendorong besar dalam pertumbuhan ekonomi, seperti sikap menabung, sikap menghargai kerja keras, dan sikap yang selalu berusaha untuk menambah pendapatan dan keuntungan. Perkembangan perekonomian global. Ekonomi dunia atau ekonomi global secara umum merujuk ke ekonomi yang didasarkan pada ekonomi nasional semua negara di dunia. Ekonomi global juga dapat dipandang sebagai ekonomi masyarakat global dan ekonomi nasional, yaitu ekonomi masyarakat setempat. Sehingga menciptakan suatu ekonomi global, masalah makroekonomi yang menjadi landasan melihat sejauh mana kondisi perekonomian dunia ditinjau dari perkembangan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran juga tingkat inflasi. Krisis ekonomi global merupakan peristiwa di mana seluruh sektor ekonomi pasar dunia mengalami keruntuhan dan mempengaruhi sektor lainnya di seluruh dunia. Ini dapat kita lihat bahwa negara adidaya yang memegang kendali ekonomi pasar dunia yang mengalami keruntuhan besar dari sektor ekonominya. Dan terdapat kerjasama ekonomi internasional, yaitu yang pertama ada World Bank, yang kedua ada WTO atau World Trade Organization. Cukup sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.